Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Tetap semangat ya, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, sekarang kita masuki materi UKS. Siapa yang tahu apa kepanjangan dari UKS? Ya, betul. UKS kepanjangannya yaitu Usaha Kesehatan Sekolah. Mari, sekarang kita ikuti penjelasan tentang UKS yang ada di SMP Negeri 7 Madiun. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS di SMP Negeri 7 Madiun dilakukan sebagai usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dengan peserta didik dan lingkungannya sebagai sasaran utama. Mengapa kesehatan peserta didik harus diperhatikan? Jawabannya, karena kesehatan merupakan faktor penting pada waktu memasuki sekolah. Kehadiran peserta didik atau kalian di sekolah sangat menentukan keberhasilan belajar kalian. Apabila jumlah ketidakhadiran kalian lebih dari 15%, maka kemungkinan kalian harus tinggal kelas atau tidak naik kelas. Oleh karena itu, UKS diselenggarakan di sekolah kita. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dalam lingkungan yang sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Dengan harapan kalian nanti menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Nah, sekarang kalian pahami tujuan UKS berikut ini. Pertama, menanamkan nilai-nilai PHBS dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, tentunya kalian dapat belajar lebih baik, sehingga mutu pendidikan meningkat, dan akhirnya membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Siapa saja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengembangan UKS? Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengembangan UKS ada 3 macam sasaran. 1. Sasaran primer, yaitu peserta didik termasuk kalian. Nanti apabila kalian ikut ekstrakurikuler UKS, maka akan menjadi tim pelaksana atau kader UKS. 2. Sasaran sekunder, yaitu semua masyarakat di lingkungan sekolah, termasuk Bapak Ibu guru dan sebagainya. 3. Sasaran tersier. Yang dimaksud sasaran tersier yaitu semua lembaga pendidikan, baik itu keluarga dan masyarakat sekitar sekolah, beserta sarana prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, untuk mendorong pelaksanaan UKS diperlukan program-program UKS.
program-program ini dilakukan oleh beberapa sekbid atau seksi bidang. Yang pertama, sekbid imunisasi. Sekbid ini bertugas membantu pelaksanaan imunisasi massal yang dilakukan oleh petugas dari Puskesmas Manguharjo. Misalnya, kemarin ada imunisasi campak dan rubella. 2. Sekbid Jumantik. Sekbid ini setiap hari Jumat bertugas memeriksa, kemudian melaporkan jentik-jentik yang ada di kamar mandi. Kemudian dilaporkan ke guru pembina UKS agar ditindaklanjuti. Selain itu, Sekbid Jumantik juga bertugas membuat dan memeriksa perangkap nyamuk yang ada di kelas maupun di kamar mandi atau di tempat-tempat yang sering ada atau banyak nyamuknya. Kemudian yang ketiga, sekbid screening. Sekbid screening bertugas mendata kondisi kesehatan setiap siswa di SMP 7, baik kelas 7, 8, dan 9. Tugas mereka menimbang berat badan, tinggi badan, cek mata, dan lain-lain. Berikutnya, sekbid minum tablet tambah darah, yaitu pembiasaan minum tablet tambah darah atau FE untuk siswa perempuan. Tugas ini dilakukan pada setiap hari Rabu oleh kader UKS. Pembiasaan ini sudah dilaunching sejak tahun 2019 oleh Ibu Rini Hastuti, SPD, MPD, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Madiun. Kemudian kelima, sekbid kantin sehat. Kantin sehat di SMP Negeri 7 Madiun sudah menyediakan makanan sehat yang terbebas dari 7P, yaitu bebas dari pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, pengembang, pengenyal, perasa, dan pengawet. Sekbid ini bertugas mencatat kalau ada makanan di kantin yang kurang baik, maka dia mencatat dan melaporkan ke pembina UKS. Yang dimaksud pewarna alami, misalnya pewarna dari alam seperti kunyit, daun suji, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud pewarna buatan seperti tatrasin, rodamin, dan metanil itu sudah tidak ada yang di kantin SMP 7. 6. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sudah dilakukan oleh seluruh warga di lingkungan sekolah, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Nah, pelaksanaan PHBS di sekolah seperti 1. Mencuci tangan dengan sabun dan
air bersih yang mengalir agar tangan tetap bersih dan terhindar dari penyakit misalnya cacingan dan COVID-19. 2. Jajan di kantin sekolah yang sudah terhindar dari 7P. Dan kantin tersebut menyediakan makanan yang mengandung vitamin A, B, C, D, E, dan K. Ketiga, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan sekolah. Jangan membuang sampah di dalam laci bangku. Itu enggak baik. Keempat, mengikuti olahraga yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. 6. Tidak merokok dan menjauhi narkoba. 7. Memberantas jentik nyamuk. Kedelapan, buang air besar dan kecil di jamban sekolah, kemudian disiram, atau lebih tepatnya siram, kencing, siram lagi. Kemudian di SMP 7 juga ada Tugu Trias UKS. Tugu ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 7 Madiun bersungguh-sungguh menerapkan Trias UKS. Apa itu Trias UKS? Trias UKS berisi 1. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan 3. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Selain Trias UKS, sekolah kita juga serius melaksanakan 8 GOL UKS. Dukungan sarana prasarana sangat membantu kegiatan UKS, mulai dari obat-obatan ringan, peralatan kesehatan, tempat perawatan bagi siswa yang sakit, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, sekolah sudah menyediakan tempat mencuci tangan, sabun, hand sanitizer, termogan, face shield, dan lain-lain. Yang semua ini diperuntukkan bagi masyarakat atau warga sekolah SMP 7. Maka tak heran apabila prestasi puncak di bidang kesehatan sudah pernah diraih SMP Negeri 7 Madiun yang kita cintai ini. Yaitu pada tahun 2010 sekolah kita berhasil memperoleh predikat sekolah sehat, mulai dari tingkat daerah atau tingkat kota Madiun sampai dengan tingkat nasional, sehingga kita berhak memboyong piala kemenangan dari Jakarta sebagai sekolah sehat. Itulah salah satu alasan mengapa kalian memakai seragam UKS. Pada saat mengikuti Jambore Ketahanan Pangan tahun 2019, teman-teman kalian juga memperoleh kejuaraan dan meraih piala itu diserahkan oleh Ibu Wawali, yaitu Ibu Indaraya di Gedung Asrama Haji Kota Madiun. Dan masih ada beberapa kemenangan yang lain. Nah, nanti
tugas kalian untuk terus berprestasi, membangun, membuat, mendukung SMP 7 agar menjadi SMP yang selalu sehat dan berprestasi. Demikian tadi materi UKS. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian.